Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranyuda Kurniawan dengan NIM 211-0211025 dari kelompok K1. Hari ini saya akan melakukan asistensi lab activity patologi anatomi pada blok dermatomuskuloskeletal. Untuk kasus yang dibahas pada hari ini yaitu ada kasus melanoma maligna atau kanker kulit melanoma. Kanker kulit melanoma adalah sebuah kanker dari sel yang menghasilkan melanin, oleh karena itu bisa timbul di kulit, mukosa, retina, atau leptomeninges. Nah, biasanya ini tuh melanoma itu merupakan sebuah keganasan dari sel yang menghasilkan pigmen atau melanosis, makanya diberi nama melanoma maligna. Nah, melanoma maligna memiliki gambaran berupa lesi kehitaman pada kulit, tempat predileksi tumor dilaporkan terbanyak pada di ekstremitas bawah, kemudian di daerah badan, kepala, leher, ekstremitas atas, dan kuku. Selanjutnya, untuk epidemiologinya, sebetulnya melanoma maligna ini terhitung 3% dari semua keganasan yang ada di seluruh dunia. Melanoma maligna yaitu kanker yang paling banyak diderita pada usia dewasa muda atau sekitar 20-39 tahun. Dan paling banyak menyebabkan kematian karena kanker tersebut. Secara geografis, insiden dan mortalitas bervariasi di seluruh dunia. Namun kejadian melanoma ini tertinggi di negara-negara yang populasinya didominasi oleh ras Kaukasian atau kulit putih. Sedangkan untuk ras Asia dan Afrika itu mempunyai predileksi yang rendah. Selanjutnya untuk etiologinya, penyebab utama terjadinya peningkatan insiden melanoma maligna ini secara umum adalah paparan radiasi ultraviolet atau UV. Jadi menurut Elwood, terpaparnya sinar matahari yang membakar kulit dalam waktu singkat tapi berulang-ulang diketahui sebagai risiko dari faktor utama penyebab dari melanoma maligna tersebut. Untuk faktor risikonya secara garis besar ada dua. Yang pertama faktor genetik, yaitu apabila berdasarkan penelitian 25-40% dari anggota keluarga yang menderita melanoma ini diidentifikasi terdapat adanya mutasi pada CDKN2A-nya dan juga ada sedikit mutasi juga pada CDK4. Jadi faktor genetik ini merupakan faktor yang utama. Jadi apabila ada satu keluarga yang menderita melanoma, maka bisa diturunkan kepada anggota keluarga yang lainnya. Kemudian faktor lingkungan juga mempengaruhi karena paparan radiasi ultraviolet tadi yang tinggi, maka bisa dikaitkan dengan peningkatan kejadian dari melanoma maligna tersebut. Jadi terutama pada sinar matahari yang membakar kulit dalam waktu yang singkat tapi berulang-ulang. Selanjutnya untuk manifestasi klinis, jadi manifestasi klinis dari melanoma maligna bisa diketahui yang pertama bentuknya asimetris, kemudian batasnya tidak tegas atau irreguler, tidak teratur, warnanya lebih dari satu warna, diameternya lebih dari 6 mm atau lebih dari 0,6 cm, lalu terdapat perubahan dari segi warna, ukuran, simetris gejala. Kemudian untuk diagnosisnya dapat ditegakkan dengan anamnesis cermat serta memeriksa dari karakteristik lesi tersebut berupa bercak, berpigmen yang progresif, asimetris, tepinya tidak rata, warnanya tidak homogen, serta lebarnya lebih dari 0,6 cm. Kemudian diagnosis definitifnya bisa ditegakkan dengan biopsi. Selain itu juga pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan dengan pencitraan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apabila sudah terjadi metastasis atau penyebaran. Kemudian untuk penata laksanaannya, penata laksanaan melanoma tergantung pada stadiumnya. Melanoma stadium 1 hingga 3B umumnya dapat ditata laksana dengan definitif dengan pembedahan. Akan tetapi, jika ada metastasis hingga nodus limfatik atau organ lain, terapi sistemik bisa dilakukan dengan atau tanpa eksisi. Contoh terapi sistemik yang bisa diberikan yaitu kemoterapi, imunoterapi, target terapi, dan terapi radiasi. Lanjut, untuk prognosisnya, prognosis melanoma akan tergantung bagaimana stadiumnya, bagaimana ketebalannya, adanya ulcerasi atau tidak, keterlibatan dari metastasis tersebut, atau cepatnya penata laksanaan yang dilakukan. Biasanya apabila stadiumnya masih stadium rendah, maka prognosis untuk melanoma masih bisa dikatakan baik. Selanjutnya untuk patofisiologinya, patofisiologi dari melanoma ini berkaitan erat dengan radiasi ultraviolet. Oleh karena itu, radiasi UV tadi menginduksi perubahan genetik melanosit yang mengakibatkan
masih maligna. Selain itu, mutasi gen, misalnya mutasi tumor supresor juga berperan penting dalam terjadinya sebagian kasus melanoma familial dan seperempat kasus melanoma sporadik. Nah, ada juga pengaruh dari tumor supresi P16 yang menyebabkan gangguan fungsi P16 dalam menghentikan siklus sel yang lalu mengakibatkan pembelahan sel yang tidak terregulasi. Untuk gambaran klinisnya atau gambaran patologisnya pada umumnya secara makroskopis, melanoma maligna memiliki karakteristik lesi yang berwarna coklat kehitaman, tapi memiliki batas yang irreguler dan tidak tegas, disertai permukaan yang irreguler. Secara mikroskopis, melanoma maligna memiliki karakteristik berbentuk epitel squamosa berlapis dengan hiperkeratosis dan atau parakeratosis, bentuk sel tumornya oval atau bulat, bisa hiperkromatik, dan pigmen melanin dalam sitoplasma sel tumor. Nah, berikut ini adalah gambaran patologis dari melanoma maligna per tipe-tipenya. Yang pertama ada SSM atau superficial spreading melanoma. Nah, makroskopiknya bisa kita lihat ini lesinya tuh asimetris ya, dengan tepi irreguler dengan beraneka warna. Gambar dermoskopinya jaringan pigmen irreguler luas dengan garis-garis, ini bisa kita lihat garis-garisnya, yaitu memancar pada perifer lesi. Untuk mikroskopiknya bisa dilihat di gambar penyebaran pagetoid sel-sel melanosit besar secara tunggal atau di dalam sarang. Kita bisa lihat ini, jadi penyebarannya itu dalam sarang ini secara uniformis, atipikal, dan adanya nodul-nodul yang berisi melanosit maligna yang sangat besar dan sitoplasmanya yang banyak. Tumor menunjukkan pertumbuhan intraepidermal dan distribusi pagetoid di daerah epidermisnya. Kemudian untuk nodular melanoma atau NM, kita bisa lihat makroskopiknya nodul telangiektatik eritematosa yang tidak berpigmen di lokasi yang sebelumnya melanoma maligna lentigo. Ini kita bisa lihat bentuknya, ini merupakan bentuk-bentuk nodul, terbentuk nodul-nodul di sini. Lalu untuk mikroskopiknya terdapat massa dermis dari melanosit atipika. Ini yang berwarna agak kehitaman ini merupakan massa-massa dari melanositnya tersebut. Selanjutnya untuk yang ketiga ada lentigo melanoma atau LMM. Nah, bentuk makroskopisnya bisa dilihat lentigo maligna in situ, bentuknya asimetris dengan batasnya jelas irreguler, tidak tegas, dan ada variasi-variasi pigmen tersebut. Nah, untuk mikroskopisnya kita bisa lihat makula seperti freckle besar, tepinya irreguler, terdapat peningkatan jumlah melanosit, atipikal dan bizarre berdistribusi tunggal di sepanjang lapisan basal, dan terdapat sarang melanosit maligna di dermis. Terdapat nodul-nodul besar yang terdiri dari sel-sel epiteloid, terdapat perluasan dari sejumlah besar melanosit yang memanjang dan epidermis ke dermis. Sel-sel ini seringkali berbentuk spindle. Ini kita bisa lihat ada bentuk-bentuk spindle, ini merupakan bentuk adjutifikasi dari sel-sel melanosit. Kemudian tipe keempat ada akral letigenosa melanoma. Nah, ini gambaran makroskopisnya kita bisa lihat. Ini garis kukunya longitudinal yang berpigmen melebar, hitam atau irreguler, dengan atau tanpa distrofi kuku atau elevasi lempeng kuku, tanda Hutchinson, berupa pigmentasi. Terdapat pigmentasi ini pada lipatan kuku proksimal atau lateral merupakan tanda diagnosis untuk melanoma subungual. Selanjutnya untuk mikroskopisnya kita bisa lihat akral lentik ALM ini tampak adanya hiperkeratosis di epidermis, fibrosis pada dermisnya. Lalu bisa juga tampak ini kita bisa lihat adanya proliferasi lentigenosa dari melanosit abnormal di sepanjang taut dermal epidermal. Ini kita lihat bisa di setelah stratum basal ini terdapat sel-sel melanosit abnormal sepanjang garis pembatas antara jaringan papilar dan jaringan stratum basal. Nah, ini merupakan proliferasi dari sel-sel melanosit. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.